tahu tentang jawaban itu. Lingkungan tradisi budaya yang dibentuk pada saat itu juga tidak tahu tentang kebenaran di balik itu. Mereka hanya tahu dosa orang tua dan dosa orang ini. Tetapi ada satu kebenaran yang melampaui semua kebenaran itu, yaitu melalui penyakit orang itu, melalui kondisi orang itu. Saya tidak katakan itu penyakit. Nanti kita akan lihat dalam poin yang kedua. Melalui kondisi orang itu, pekerjaan Allah dinyatakan. Maka poin yang pertama, jaminan Allah bagi orang yang beriman adalah Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu seluruh kehidupan kita. Maka kesulitan boleh ada, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi teruslah mendekat kepada Tuhan dan menerima jawaban daripada Tuhan. Sebelum saya masuk poin yang kedua, daripada nanti saya lupa ini, saya pulang ke AIG, saya menyesal tidak bisa. Saya ingin menjelaskan ini. Ada seorang perempuan Sirofenisia. Itu orang kenal. Dia datang sama Tuhan Yesus. Betul ya? Kenapa? Anaknya sakit hampir mati. Kemudian waktu dia datang sama Tuhan Yesus, kira-kira Tuhan Yesus langsung ladeni enggak? Alkitab katakan apa? Tuhan Yesus diam saja ketika dibilang, Tuhan tolonglah aku, anakku. Tuhan Yesus cuekin dia. Bukan hanya itu. Ketika dia berteriak semakin keras, murid-muridnya bilang apa? Pergi kau bikin gaduh di sini. Itu kalau bahasa sekarang. Kau teriak-teriak saja mengganggu di sini. Pertanyaan saya, ketika Tuhan cuekin dia, ketika murid-murid usir dia tinggalin Tuhan? Tidak. Bahkan dikatakan apa? Dia semakin mendekat kepada Tuhan. Ketika dia semakin mendekat sama Tuhan, dan dia katakan kasihanilah aku, Tuhan katakan apa? Aku datang hanya untuk umatku. Bahkan kalimat yang lebih tajam dikatakan apa? Tidak mungkin makanan yang aku sediakan bagi anak-anak itu kuberikan kepada anjing. Mau dibilang anjing. Tiba-tiba kita datang sama pendeta, minta doa dulu, doa. Kemudian pendeta bilang, tidak mungkin doaku untuk anjing. Masih mau datang ke gereja? Mau datang, mau. Jujur agak takut, masalah. Jujur. Belum tentu. Tapi pertanyaan saya, ketika Tuhan jawab begitu, perempuan ini pergi apa tidak? Alkitab katakan, dia semakin dekat menyembah Tuhan di kaki Tuhan Yesus. Kenapa dia tidak meninggalkan? Karena dia tahu jawaban hanya ada pada Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Semakin dia bilang begitu, Tuhan bilang begitu. Apa jawabannya? Betul Tuhan. Ketika dia bilang betul, artinya apa? Betul, saya ini anjing. Oh itu kalau di sini habis dia. Iyalah, kalau dia bilang betul itu habis dia. Kita bantai itu. Betul Tuhan, saya ini anjing. Tapi anjing makan remah-remah yang jatuh daripada Tuhannya. Salah satu, hanya 3 orang di dalam Alkitab yang dipuji oleh Tuhan dan perjanjian baru. Salah satunya adalah perempuan ini. Tuhan Yesus kagum heran dengan imannya. Dan Tuhan katakan, jadilah seperti imanmu. Kenapa dia tidak meninggalkan Tuhan? Karena dia tahu dunia tidak bisa memberikan jawaban baginya untuk pergumulannya. Dia tahu dunia tidak bisa memberikan pertolongan baginya. Maka dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan walaupun dia dihina sekalipun. Saya percaya para pelayan Tuhan di sini pasti pelayan yang fight. Ya, saya mengenal banyak di sini yang sudah dari nenek moyang tergoyang-goyang di sini. Begitu ya. Tapi sampai saat ini tetap menjadi pelayan. Tapi saya percaya sudah cukup makan garam. Ada saatnya kecewa, ada saat putus asa, ada saatnya rasa-rasanya udah angkat kaki saja, betul? Tapi kenapa kok nggak angkat kaki masih tetap sampai di sini? Karena saat ini jawabannya. Karena Yesus satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Mau lari kemana? Murid-murid katakan, ketika Tuhan katakan kamu akan makan darah dan dagingku, banyak sekali 70 murid itu pergi, sisa hanya 12 murid. Kemudian Tuhan katakan kepada mereka, tidakkah kau pergi juga? Mereka katakan, kemana kami harus pergi? Engkau adalah sumber kehidupan itu sendiri. Maka mari kita mulai belajar bagian yang pertama. Semakin Tuhan membuat kesulitan bagi kita, seharusnya kita semakin dekat sama Tuhan. Karena Yesus sedang menyediakan jawaban yang tidak ada pada dunia ini dalam hidupmu. Amin. Maka ketika kita dekat sama Dia, kita akan menemukan jawaban-jawaban yang tidak pernah dunia memiliki. Dan Tuhan hanya berikan itu bagi kita masing-masing yang Tuhan izinkan masuk di dalam pergumulan itu.
Kisah Petrus mengingatkan kita bahwa pengalaman itu tidak pernah dialami oleh murid-murid yang lain. Hanya ada di dalam Petrus sendiri ketika dia turun dari perahu. Betul? Berjalan di atas air. Itu jawaban hanya khusus buat Petrus. Karena dia berani masuk di dalam rencana Tuhan yang besar itu. Dan dia tidak pernah meninggalkan Tuhan yang kondisi itu. Poin yang pertama. Yang kedua. Pak, cepat sudah. Poin yang kedua kami nunggu-nunggu. Udah sampai-sampai. Yang pertama, jaminan Allah. Oleh karena dia maha tahu dalam hidup kita. Jangan tinggalkan dia. Sebagai orang yang beriman. Yang kedua. Di sini kita boleh melihat ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-7. Kita loncat. Ayat yang ke-6. Kita loncat. Supaya bisa kurus pendeta ini maka kita loncat. Mari ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah ia mengatakan semuanya itu, apa? Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tanah. Tapi saya izin dulu majelis, saya minta waktunya banyak ya. Dah jauh, nggak apa-apa kah? Jemaat, dah jauh. Iya dong, saya jauh-jauh dari air di sana. Hanya khotbah 30 menit. Ini salah saya, nanti pulang nggak bisa tidur saya. Iya Pak Frank, iya. Kalau nggak bisa tidur Pak Frank terganggu. Iya, jadi yang kedua, jaminan Allah bagi orang yang beriman. Tidak hanya dia maha tahu dalam hidup ini, dia punya jawaban dalam hidup ini. Tapi hal yang kedua, yang kita lihat di sini ayat yang ke-6. Saya belum kasih poinnya dulu. Lihat ayat 6. Di situ dikatakan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mendekati orang buta sejak lahir. Ketika dikatakan melalui dia pekerjaan Allah dinyatakan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Meludah ke tanah. Kemudian apa yang dibuat lagi? Ludah selesai? Korek-korek di situ. Jadi nggak benar. Tidak, karena ini ludah suci. Iya toh? Ini ludah suci ini kan dari Tuhan Yesus. Siapa bilang tidak kan? Dia korek-korek di sana. Pertanyaan saya, apa itu? Pegang, ngerti ini pegang. Dan tolong jawab dengan jujur. Kira-kira Tuhan dalam konteks ini Tuhan Yesus kurang kerjaan enggak? Kurang kerjaan apa enggak? Enggak usah. Kurang kerjaan apa enggak ini? Mau jawab salah dan enggak jawab juga salah. Bapak galak sekali sih katanya. Tuhan Yesus kurang kerjaan enggak? Enggak. Kurang kerjaan apa enggak? Secara ukuran rasio dan pengalaman dan fakta ini kurang kerjaan. Kenapa? Bukankah Tuhan katakan kepada hamba perwira di Kapernaum, ketika Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, Tuhan dia katakan, tidak usah kau datang, aku tidak layak menerima. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Iman yang luar biasa. Sembuh nggak hamba itu? Sembuh. Ada saatnya Tuhan bilang apa? Tidak usah berdiri sana, berdiri dulu supaya seimbang. Begitu kan? Iya. Tuhan bilang apa? Jadilah seperti imanmu. Betul? Nggak usah ngomong pun jadi sembuh. Tapi kenapa Tuhan susah-susah orang ini sakit ini? Tuhan susah-susah buang ludah di sana. Orang timur di situ marah itu. Kalau orang lewat nggak boleh buang ludah, itu menghina. Menata bagaimana? Hah? Itu dekat-dekat kita kasih cari-cari. Ludah ke tanah baru dioles-oles. Pertanyaan saya, nggak mungkin Tuhan bikin itu tidak ada pengertiannya. Tak mungkin Tuhan bikin itu tidak ada makna kekekalan. Pernah PA ini? Belum PA konteks ini belum di sini? Belum ya. Ya udah, saya tanya biar tugas lama. Saya berhenti di sini saja. Kenapa Tuhan bikin ini? Kenapa ada bagian yang lain Tuhan tidak bikin itu? Tapi dalam momen ini Tuhan bikin itu. Maka renungkan firman Tuhan itu buat pertanyaan. Ya, setelah buat pertanyaan, nggak ngerti ya udah tidur. Ini kan? Kenapa Tuhan bikin ini? Jawabannya, kita melihat satu hal. Saya katakan bahwa orang ini buta sejak lahir, berarti itu bukan penyakit. Kalau bukan karena dosa orang tuanya dan bukan karena dosa dia, maka itu bukan penyakit. Betul kan? Dosa mengakibatkan penyakit juga, tapi tidak semua penyakit itu diakibatkan oleh dosa. Tetapi dalam konteks itu, kalau dia lahir dengan kondisi buta, tapi kalau bukan karena dosa, berarti ini bukan karena penyakit. Kenapa? Selanjutnya Tuhan membuktikan bahwa ini bukan penyakit. Dia meludah ke tanah, dia campur ludahnya ke tanah. Nah, baru tanah itu dioleskan pada matanya. Apa maksudnya di sini? Tuhan mau menunjukkan bahwa aku bukan hanya rabi Yahudi. Aku bukan hanya guru, tapi aku adalah Tuhan dan Allah.
Kenapa maksudnya? Ketika dia meludah ke tanah mencampur tanah, dia mengingatkan bahwa dia yang ada saat ini duduk di tanah yang sedang meludah itu adalah Allah yang sama yang pernah mencipta dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7, yaitu menciptakan manusia daripada debu dan tanah. Kenapa harus pakai ludah? Tanah kalau tidak pakai air bagaimana nempel? Betul tak? Tidak ada air, tidak perlu Tuhan harus pergi ke jauh-jauh ke Pulau Siloam lagi berdatang berbikin. Betul tak? Maka Tuhan ambil di sini, campur di sini, tempel di sana. Apa maksudnya? Tuhan mau menunjukkan kesaksian kepada orang-orang sana, murid-murid sana, orang Farisi yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Tuh legal praktek ini Tuhan katakan, aku adalah Allahmu. Maka orang ini, aku sengaja tidak mencipta dia sampai selesai. Bisa ngerti? Dan sekarang aku melanjutkan rekreasiku saat ini. Aku mencipta dia selanjutnya untuk membuktikan kepadamu, akulah Allah. Maka itu harus memuliakan saya. Bisa ngerti? Maka bukan karena dosa orang ini, tapi Tuhan melanjutkan karya penciptaannya untuk orang ini. Jadi itu sakit dari ini bukan karena dosa, tetapi Tuhan melanjutkan. Belum selesai ciptanya, maka selanjutnya Tuhan melanjutkan itu untuk menunjukkan siapa dia di dekat murid-murid dan juga ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Poin yang kedua ini menjadi jaminan bagi kita orang yang beriman pada Tuhan, bahwa kalau Dia adalah Allah, semua metode terbuka di hadapan Dia. Dengan demikian, jangan mengkungkung Tuhan dengan metode kita, dengan rasio kita, dengan pengalaman kita, dengan bukti yang kita lihat. Nah, karena Allah melampaui bukti-bukti kita. Amin. Allah melampaui bukti rasio, Allah melampaui bukti pengalaman, Allah melampaui bukti yang dilihat, karena Dia tidak kelihatan adanya. Pertanyaan saya, iman itu kelihatan apa tidak? Iman itu kelihatan apa tidak? Faith itu kelihatan apa tidak? Tidak kelihatan. Ada apa tidak? Ada. Maka dengan demikian, mari kita boleh terbuka. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tes dulu coba. Dulu mau undang saya lagi, tidak terserah. Kita tes dua kata. Kata yang pertama adalah kita bilang alam. Kata yang kedua kita bilang Allah. Ya, bahasa Indonesia indah untuk dua kata ya. Bagian sini bilang Allah, bagian sini bilang alam. Tapi dengar perintah saya moderator saat ini, karena saya yang khotbah. 1, 2, 3, Allah. 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 Coba perhatikan ketika mereka bilang Allah. 1, 2, 3. Allah. Pertanyaan saya, tolong jawab dengan jujur dan setulus dan seikhlas-ikhlasnya. Ketika bilang Allah, mulut mereka terbuka atau tertutup? Terbuka. Ketika bilang Allah, mulut mereka terbuka. Ulang lagi kuat. Allah. Terbuka atau tertutup? Terbuka. Oke, sekarang ini lihat lagi di sana. Lihat siapa saja terserah. Mau urusan di luar nanti itu lain lagi lah. Lihat, yang bujang lapu ini. Lihat. Bilang Allah. 1, 2, 3. Kuat lagi. 1, 2, 3. Lebih kencang dari saya. Allah. Pertanyaan saya, ketika bilang alam, itu tertutup atau terbuka mulut mereka? Tertutup. Terbuka. Tertutup. Terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup.